selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Gina Panala di channel Ini Juga Belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum kita mulai materi pembelajarannya, Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian mengenai pengertian teks laporan percobaan? Apa sih yang disebut dengan teks laporan percobaan? Tepat sekali jawaban kalian. Baiklah, kita mulai yuk materi pembelajaran kali ini. Simak videonya sampai selesai ya. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Secara umum, teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, objektif. Artinya, informasi yang disampaikan berdasarkan hal yang diperoleh melalui percobaan. Jika suatu percobaan menduga A akan memberikan dampak yang baik, namun hasil percobaannya ternyata menghasilkan dampak yang buruk, maka laporan percobaan akan tetap menyampaikan bahwa percobaan tersebut gagal dan tidak ditutup-tutupi. 2. Fakta. Berarti tidak berdasarkan dugaan yang belum terbukti. Misalnya, laporan percobaan tidak akan mengatakan bahwa kandungan vitamin C dalam buah jeruk sangat tinggi, tapi akan menyebutkan kandungan vitamin C dalam buah jeruk berukuran 60 gram adalah sebanyak 100 mg. Karena percobaan telah dilakukan dan membuktikan serta mengukur kandungan vitamin C dalam buah jeruk tersebut. 3. Komprehensif. Laporan percobaan akan menguraikan bagian per bagian secara lengkap dan masing-masing bagian dijelaskan secara detail, tidak hanya gambaran umumnya saja. Jika kalian ingin mengetahui sebuah teks termasuk ke dalam teks laporan percobaan atau bukan, kalian jangan lupa cermati ya ciri-ciri teks laporan percobaan tersebut. Sekarang kita lanjut yuk ke struktur teks laporan percobaan. Sederhananya, struktur teks laporan percobaan terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, pernyataan umum, terdiri dari klasifikasi dan pernyataan. Bagian ini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang diuji cobakan seperti alam, tumbuhan, alat, dan lain-lain yang dibahas secara umum. 2. Uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan, hingga sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup dan perilaku alamiah bagi makhluk hidup. Bisa juga memuat penggunaan bahan dan alat untuk percobaan membuat benda dan hal khusus lainnya. Namun, sebetulnya struktur teks laporan percobaan itu akan menyesuaikan mengikuti jenis-jenis model teks laporan hasil percobaan yang dibuat. Dalam model percobaan membuat sesuatu misalnya, maka strukturnya menjadi seperti berikut. Yang pertama, tujuan. Menjelaskan tujuan dari percobaan seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, dan apa yang akan dibuktikan. 2. Alat dan bahan. Memaparkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan percobaan membuat suatu hal. 3. Langkah-langkah. Menjelaskan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan. 4. Hasil. Menjelaskan hasil percobaan dan akan memiliki dua struktur utama dari laporan percobaan, yakni pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil percobaan. Yang terakhir, simpulan. Berarti menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan.
Semoga kalian bisa memahaminya ya, mengenai struktur teks laporan percobaan yang sederhana dan yang mengikuti jenis model teks laporan percobaan yang dibuat. Karena teks laporan percobaan banyak sekali modelnya. Materi pembelajaran terakhir dalam video kali ini yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ketika kalian akan membuat sebuah teks laporan percobaan, maka kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaannya ya. Seperti teks lainnya, teks laporan percobaan memiliki kaidah kebahasaan yang khas dan membedakan teks yang ini dengan yang lainnya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam teks laporan percobaan. 1. Memperkenalkan kata aspek umum atau kelompok seperti pada kata kendaraan roda 2, transportasi umum, keluarga kucing, ikan tawar, mamalia, unggas, reptilia, dan lain-lain. 2. Banyak memakai kata tugas hubungan logis seperti kata maka, ketika, dan seterusnya. 3. Menggunakan kata tugas untuk menjaga tulisan koheren agar maknanya terpadu dengan baik. 4. Banyak menggunakan kalimat aktif, contohnya pada kalimat berikut. Pada pelangi sungguhan, sinar matahari memantul pada tetesan air. 5. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi kegiatan percobaan. Contohnya kata memantul dan kata membentuk. 6. Terdapat kalimat yang menjabarkan urutan kegiatan. Contohnya pada proses membuat pelangi. A. Isi baskom dengan air hingga setengah penuh. B. Masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring. C. Lalu sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. D. Pelangi buatan pun akan segera muncul. 7. Lebih banyak menggunakan kata benda dan frase benda dibandingkan dengan kata ganti orang seperti kata pelangi, taplak meja, slime, dan lain-lain. 8. Beberapa model laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Contoh istilah teknis pada kata konsisten, berinovasi, dan lain-lain. Contoh istilah bidang ilmu pada kata istilah hidroponik sering kalian jumpai dalam pembelajaran IPA. 9. Beberapa model laporan disertai diagram, peta, foto, dan sebagainya. Nah, bagaimana? Semoga kalian bisa memahaminya ya mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Coba diterapkan ya ketika kalian nanti membuat sebuah teks laporan percobaan. Selesai sudah ya materi pembelajaran kali ini, yaitu mengenai teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Semoga bisa dipahami ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya mengenai materi model-model teks laporan percobaan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum.